ada yang nyakitan. Wow, Sumpah itu sesek banget Tete. Kumanya gitu. berasanya kayak nyakit gitu. Berasanya tapi kayak waktu itu berjalan cepat, tapi jadi kayak beruntun gitu loh. Ini juga enggak terlalu serem, tapi simple tapi cukup membuat trauma gitu. Gak so, ya sampai sekarang dia tuh gak berani buat mandi lagi ke sungai itu gara-gara kejadian itu. Soalnya iya kan Teteh sampai ke rumah sakit itu kan Sampai ke rumah sakit kan dia langsung sampai rumah sakit itu bibirnya itu pada biru-biru semua. aku nggak nyadar sih. Dia udah gak sadar, pokoknya aku nyampe ke sana itu kan udah diinfus gitu, udah ditangani lah sama dokter gitu. Katanya dehidrasi ya. Kata dokternya dehidrasi ya wajar soalnya. Saya nggak makan. Iya wajar juga, soalnya kan dari pagi dia nggak makan, nggak minum, wajar dehidrasi. Dehidrasinya alhamdulillah ringan. Iya. Cuman pas Kalau nyampe berat, meninggal guys. Pas nyampe ke sana itu ngeliat tuh bibir pada biru-biru, pokoknya pada bengep gitu. Tapi ya maksudnya nggak tahu ya, ini mungkin kan kalau kesehatan itu dehidrasi. Iya dari medisnya dehidrasi ya Dehidrasi, pasti ya, gitu. medisnya. Gimana nggak dehidrasi, orang dari pagi nggak minum, nggak makan, puasa juga bukan. ditambah ya itu geningan Iyalah, itu mah nggak tahu lah ya. Ada kemudian eta cenah cek kan ditanyain gitu dijampein gitu loh, dijampein ambil biar pergi gitu cenah emang ada yang ngikutin cenah emang ikut karena emang mincak teh cenah budak teh gitu iya sih dia memang kayak gitu gitu. Iya maksudnya tadi juga sampai heran kan, kamu sampai sekarang nggak mau kan mandi di situ lagi. Pokoknya nama itu sampai pas sekarang dia pas trauma. kebesokannya sampai gini nggak mau pulang ke gue. Sampai sekarang kan itu berapa tahun ya? Kelas 4 kelas iya, 9. Aku kan sekarang kelas 9 SMP. Jadi itu 5 tahun yang lalu. Kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 tahun deh, 6 tahun yang lalu. Dan itu sampai sekarang nggak pernah menginjakan kaki ke sungai itu lagi, dan nggak pernah mau sebatas kemarin juga cuma sebatas ke nganterin ke sawahnya doang, nganterin ke bapak, nggak sampai ke sawah yang belah itu enggak itu nggak pernah. Kata bapak kan kemarin cina bersih banget ya ginian, cina mau nggak dijahilin gitu, ayo cina dijahilin cina, ayo ke sana cina lahir termasuk gitu. Gak mau, takut. Sama dari gimana ya kemana? Sama bapak mah emang pernah kecelakaan, iya waktu itu, iya pokoknya emang nggak ada yang dilarang sama bapak. Itu udah ceritanya. Udah itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Kalau sih lumayan banyak, cuman nyambung di sungai ya. Jadi dulu gini, jadi keluarga kita itu sebenarnya bukan tidak mengizinkan ya, tapi karena lebih ke parno ya, kalau anak-anaknya takut hanyut di sungai atau kayak gimana. Soalnya dari kita berempat nih yang paling kenal sama sungai itu kan si AA ya. Dia tuh udah kayak bilang ahlinya lah gitu, sampai dibilang legend lah. Temen-temennya sama temen-temennya dia sampai bawa ban, punya bilang gitu, ke mama, iya sampai nyuri langsung gitu. Soalnya kan dulu pernah sih ya. Dulu kan pernah kejadian ada orang yang main di sungai dan ke bawah hanyut, mungkin karena orang tua takut, jadi orang tua kita itu lebih ke parno ya, bukan tidak mengizinkan. Mungkin kalau dalam pengawasan mereka ikut diboleh-boleh aja main di sana. Cuman kalau untuk sendiri kayak main sama teman itu jarang ya. Emang kebanyakan kita nggak boleh. Nah, nyambung di situ, Teteh punya pengalaman, tapi ini lebihnya ke lucu sih Teteh mah. Lebihnya ke lucu ya. Nggak creepy enggak. Dia dulu waktu SD MI ya, Teteh sekolah MI waktu MI. Kita beda sekolah. Iya, dia di SD aku MI, aku MI. Aku punya geng gitu kan, kayak geng temen lah gitu ya. Jadi izin ke mamanya sih mau main sama tetangga, cuman saudara cuman temen. Nah dari situ kan karena mainnya nggak cuma berdua, kan ada banyak, jadi kita ke rumah temen satu lagi. Nah kebetulan temen satu lagi itu emang rumahnya tuh dekat sama sungai. Bukan yang beda ya, sungainya spotnya sebelah sana lah pokoknya, sebelah sungai. Beda sungai. Aku mau sungainya sama, cuman beda spot aja gitu. Jadi aku mau belah sini, belah ujung belah yang dekat curugnya Bang. Iya, pokoknya kamu tuh pokoknya yang persawahan banget gitu kan. Kalau di sini kan kalau Anida, kalau Teteh itu dekat perumahan, soalnya banyak teman Teteh juga yang sering mandi di sana. Jadi emang nggak izin dulu sama orang tua, nggak izin dulu sama mama, nggak izin dulu
pokoknya intinya berangkatnya tuh main, tahunya main gitu kan. Ngajak tuh temen tuh sana, mandi yuk aja, mandi orang yang nggak pernah mandi di Citarum gitu, gimana sih mandi di sungai, udah mandi aja kan, nggak bawa baju kan, bingung, nggak apa-apa, saking excitednya aku pinjemin katanya gitu. Oh iya udah atuh katanya, udah pinjemin, nggak bilang ini, oh mandi gitu di sungai. Itu pembukaan aib. Orang-orang mungkin udah pada sering, udah pada lihai kan mandi. Emang. Lah aku gitu kan orang yang baru pertama, nggak pertama juga, maksudnya jarang banget gitu mandi. Dan situ. tidak dibebaskan untuk seperti itu gitu. Jarang banget mandi di sungai, sok-sokan gitu kan, ikut lah anak kecil dulu pakai celana di atas lutut gitu, pakai singlet doang gitu mandi. Terus orang-orang mah udah bebas. Nah kan di spot itu biasa pada mandi. Nah yang lain itu pada ngiranya teteh itu ya main gitu, berenang, padahal tau nggak, aku tuh kebawa arus. Sumpah kebawa arus untuk, tapi langsung itu kamu gak meninggal, langsung sadar gitu langsung. Nah tau nggak apa sih kalau bahasa Sundanya itu nyangsang apa ya, bahasa Indonesia nyangkut di batu, sampai langsung kepegang gitu batu. Astagfirullah gitu, ya Allah. Yang ingat pertama kali apa coba? Bukan ingat nyawa apa? Takut cincin lepas, takut cincin hilang. Soalnya aku kebayang kalau cincin hilang di rumah itu bakal aduh gitu kan. Oke. Nah, jadi yang diingat pertama kali bentar kita jelaskan dulu. Di kita tuh kayak dipasangin loh pas kecil-kecil tuh. Sekarang mah enggak kayak cincin sampai seterapang gitu, sampai ini apalah nanti. Iya. Jadi kita tuh emang dulunya sering kita pakai cincin, cuman cincinnya tuh emas gitu, asli gitu. Dari kalung pokoknya gitu. Dan itu kalau hilang kan, atau pegat atau apa dimarahin. Dimarahinnya enggak ngerti deh pokoknya. Nah, pas ingat pas sadar itu gitu kan, apa sih nyangkut di batu ya. Waktu itu enggak kerasa apa-apa. Dan lucunya dia apa? Dia tuh bukan inget nyawa. Iya. Kalau aku pasti aku mah lebih ya Allah, besi. Soalnya itu Cing. Dia gimana Cing? Dia menyelamatkan cincin ya. Dan dia bukan napas dulu atau apa. Iya. Bukan menangin diri loh, udah langsung. Iya, langsung ini. Soalnya cincinnya itu udah di ujung banget, udah di ujung di sini, langsung ke sini. Terus yang parahnya itu teman-teman gak pada nyadar kalau aku hanyut. Pokoknya mah itu mereka kira aku ya have fun aja gitu kan, gini gitu. Pas mereka pada nyamperin, aku cerita kalau dulu ngomongnya nggak kayak gini mungkin ya. Ini pokoknya pakai bahasa sekarang. Kalian tahu gak sih aku hanyut kan gitu. Terus mereka pada bengong dan pada ketawa. Lucu gak sih? Agak lucu. Soalnya itu sebenarnya mah ajab, hampir kena menghilangkan nyawa, tapi dia masih memikirkan duniawi gitu. Iya sih, bener maksudnya. Iya gak sih? Kalau misalnya gini loh, lu hampir kehilangan nyawa tapi lu masih mikirin duniawi. Iya, maksudnya itu enggak, ya Allah, dari situ tapi enggak kapok. Enggak kapok. Besoknya main lagi gitu. Teteh dan nggak bilang lagi kalau main ke karena gini loh, teteh kan sekolahnya di Gobang. Iya, sekolahnya di sini. Sekolahnya di daerah sini. Kalau aku kan sekolah pindah-pindah, ikut anak bungsu ikut mama gitu. Jadi ke sana ke sini, pernah di sini, terus saya pindah lagi ke Maluku, Geningan, terus teh pas di Maluku baru menetap di Pelabuhan Ratu. Jadi nggak terlalu kenal orang-orang sini. Jadi dia mah masa kecilnya lebih di sini. Emang lebih banyak di sini kalau teteh. Oke, kita mau sampai di sini dulu cerita kita. Jadi kalau misalkan kalian merasa ini gak jelas ya mohon maaf. Ya mohon maaf, tapi ditonton gitu ya. Iya, soalnya kita mau cuma sharing doang gitu, cerita sharing pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nanti juga kalau kalian mau sharing boleh sharing ke kita nanti. Atau misalkan kalian sebenarnya rumah kalian itu dekat dengan rumah kita. Kalian kalau nggak tahu rumah kita di mana? Ya DM aja lah. Iya DM aja lah. DM di. Insya Allah kita samperin di sana. Insya Allah. Udah ya. Ya udah. Makanya jangan lupa di like, comment, and subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kita upload. Oke, see you next video. Bye. Jangan lupa follow Instagram. Bye bye. Narsis banget.